Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Syamto dengan NIM 52024-217, Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif 2020, Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai komponen dan cara kerja transmisi manual sinkronis. Pembahasan yang pertama mengenai komponen transmisi manual sinkronis. Dimulai dari input shaft. Input shaft merupakan poros input tempat mengalirnya tenaga mesin dari komponen kopling menuju roda gigi atau gear di dalam transmisi. Selanjutnya, bagian-bagian synchronizers terdiri dari yang pertama, blocker ring atau cincin sinkronis. Berfungsi sebagai pelindung roda gigi dan pemandu untuk hub sleeve pada saat sinkronis mulai menghubungkan putaran dan daya dari gigi percepatan. Untuk yang kedua yaitu insert atau shifting key, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengunci hub sleeve saat mencengkram roda gigi percepatan ataupun saat kembali di posisi semula pada clutch hub. Yang ketiga, insert spring atau shifting key spring merupakan komponen yang berfungsi untuk memberikan gaya tekan kepada insert sehingga insert dapat berkunci dengan baik dan fleksibel. Yang keempat, clutch hub merupakan komponen yang berfungsi untuk meneruskan putaran dan daya dari hub sleeve menuju poros output transmisi manual tipe sinkronis. Yang kelima, hub sleeve adalah suatu bagian sinkronis yang dipasang di bagian luar diameter clutch hub yang dicengkram oleh garpu pemindah atau C-fork. Komponen selanjutnya yaitu C-fork dan C-flinkage. Yang pertama, garpu pemindah atau C-fork berfungsi untuk menggerakkan gigi geser dan mengoperasikan sistem roda gigi transmisi dari porosnya, sehingga perpindahan gigi dari satu gigi transmisi ke gigi lainnya menjadi mudah dilakukan. Yang kedua, C-flinkage atau tuas penghubung merupakan komponen yang bertugas untuk menggerakkan garpu pemindah gigi atau C-fork sehingga garpu pemindah gigi dapat bergerak untuk menghubungkan gigi transmisi. Selanjutnya ada tuas transmisi. Tuas transmisi atau tuas persneling merupakan komponen atau tuas yang terletak di dalam kabin mobil yang berfungsi sebagai alat bagi pengemudi saat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi mengemudi. Selanjutnya yaitu gigi percepatan. Gigi percepatan atau gigi transmisi merupakan susunan dari beberapa roda gigi yang berfungsi untuk mengubah input putaran mesin menjadi hasil output berupa perubahan torsi ataupun kecepatan yang akan meninggalkan transmisi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Seperti roda gigi percepatan 1 sampai roda gigi percepatan 5 dan roda gigi percepatan mundur. Komponen selanjutnya, output shaft. Output shaft merupakan komponen berupa poros yang akan meneruskan tenaga putar mesin keluar dari transmisi menuju ke propeller shaft. Selanjutnya, reverse idle gear. Reverse idle gear merupakan komponen transmisi manual yang berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Dengan adanya reverse idle gear ini, maka mobil bisa bergerak mundur sesuai tuas persneling berada di posisi R. Selanjutnya dan yang terakhir ada counter gear and shaft. Counter gear and shaft merupakan gigi penyambung yang akan menyambungkan putaran mesin dari input shaft menuju ke masing-masing gigi percepatan. Fungsi counter gear adalah untuk memindahkan tenaga putar dari input shaft
ke gigi-gigi percepatan sesuai dengan penggunaan gigi yang dipilih oleh pengemudi. Counter gear ini umumnya dibuat menyatu antara gear dan shaftnya dan dipasang pada transmission case. Pembahasan yang kedua mengenai cara kerja transmisi manual Synchromesh, posisi netral, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan gigi R atau mundur. Saat posisi netral, putaran dan tenaga mesin tidak diteruskan ke poros output atau output shaft. Hal ini lantaran semua roda gigi percepatan tidak ada yang terhubung dan unit Synchromesh semua dalam keadaan bebas. Aliran tenaga dari mesin hanya memutar poros input dan counter gear saja, tanpa memutar poros output. Posisi gigi 1 adalah saat posisi tuas berada di angka 1 pada diagram tuas transmisi. Hal ini akan menarik tuas ke belakang sehingga akan mendorong si fork dan membuat gigi synchronizer untuk gigi 1 bergerak ke depan. Dengan begitu, maka gigi 1 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 1 menghasilkan putaran yang lambat, namun memiliki tenaga putar atau momen pada poros output yang besar. Selanjutnya, posisi gigi 2 adalah saat posisi tuas berada di angka 2 pada diagram tuas transmisi. Posisi gigi 2 ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik si fork ke belakang sehingga gigi synchronizer terhubung dengan gigi 2. Dengan begitu, maka gigi 2 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 2 akan memutar poros output lebih cepat dibanding posisi gigi 1. Kemudian posisi gigi 3 adalah saat posisi tuas berada di angka 3 pada diagram tuas transmisi. Hal ini akan menarik tuas ke belakang sehingga akan mendorong si fork dan membuat gigi synchronizer untuk gigi 3 bergerak ke depan. Dengan begitu, maka gigi 3 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 3 menghasilkan putaran yang lebih cepat dibanding posisi gigi 2. Selanjutnya, posisi gigi 4 adalah saat posisi tuas berada di angka 4 pada diagram tuas transmisi. Posisi gigi 4 ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik si fork ke belakang, sehingga gigi synchronizer terhubung dengan gigi 4. Dengan begitu, maka gigi 4 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 4 akan memutar poros output lebih cepat dibanding posisi gigi 3. Posisi gigi 5 adalah saat posisi tuas berada di angka 5 pada diagram tuas transmisi.
Hal ini akan menarik tuas ke belakang sehingga akan mendorong si fork dan membuat gigi synchronizer untuk gigi 5 bergerak ke depan. Dengan begitu, maka gigi 5 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 5 menghasilkan putaran yang lebih cepat dibanding posisi gigi 4. Cara kerja terakhir pada posisi R adalah saat posisi tuas berada di angka R pada diagram tuas transmisi. Posisi gigi R ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik si fork ke belakang, sehingga gigi synchronizer terhubung dengan gigi R. Di antara gigi R dan counter gear untuk gigi R dipasangkan gigi pembalik yang bernama reverse idle gear. Akibatnya putaran poros output juga menjadi terbalik dan berlawanan arah dengan putaran poros input. Berikut merupakan simpulan pada video pembelajaran ini. Yang pertama, komponen transmisi manual Synchromesh terdiri dari input shaft, unit synchronizer, shift fork, shift linkage, tuas transmisi, output shaft, gigi percepatan, reverse idle gear, serta counter gear and shaft. Kemudian yang kedua, cara kerja transmisi manual Synchromesh pada gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan R memiliki karakteristik masing-masing pada putaran poros output sesuai dengan mekanisme gigi yang bekerja. Demikian pembahasan dari saya mengenai komponen dan cara kerja transmisi manual Synchromesh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.